tiga. Sekali lagi. Tahan nafas. 1, 2, 3. Nice. Halo, saya Dewa untuk channelnya Mas Miko. Nah, ini channelnya Mas Miko. Kalau belum subscribe ada. Saya diminta untuk berbicara tentang kegiatan kita hari ini. Ini adalah temu penerjemah Jatim, kegiatan rutin yang kita adakan mulai tahun 2019, yang juga bertepatan sebagai hari pengunduran diri saya, karena hari ini 18 Januari 2025. Saya mengundurkan diri, dan besok itu hari besok kalau nggak salah terakhir, pokoknya antara hari ini dan besok. Jadi saya mengundurkan diri dari posisi saya sebagai Ketua HPI Kopda Jatim. Harapannya ke depan Jatim tentu standar ya, menjadi lebih baik, tetap berisi orang-orang yang rela menjadi pengurus, rela berjuang seperti itu, dan menjadi manfaat untuk anggotanya. Sukses buat channelnya Mas Niko. Halo, selamat siang. Saya Dimas dari Tala Bahasa, dan kita baru aja tadi selesai ngikutin acara temu penerjemah Jatim 2025. Dan alhamdulillah kita tadi udah banyak ngobrol dan sharing pengalaman. Semoga dengan acara ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru, insight baru, dan yang penting sih membangun networking dan juga kesadaran antara sesama penerjemah. Demikian, dan terima kasih Komda Jatim sudah mengundang saya juga. Terima kasih, selamat siang. Oh ya. Halo semuanya, saya Sony dari Katagonia Language Solution. Hari ini kita baru menyelesaikan acara TPJ 2025, Temu Penerjemah Jatim. Dan tema hari ini adalah berorganisasi itu mendatangkan cuan atau beban. Jadi yang kita tadi diskusikan, yang tadi kita bicarakan itu adalah manfaat berorganisasi di bidang profesi kebahasaan. Jadi semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari acara ini. Semoga yang kita diskusikan, yang kita bicarakan itu bisa menambah nilai untuk profesi teman-teman. Dan juga jangan lupa, semoga dengan kita bertemu di sini langsung, kita bisa berjejaring, kita bisa dengan sesama itu bertukar pengalaman, dan juga yang paling penting kita bisa berkolaborasi untuk mencapai kesuksesan bersama. Semoga teman-teman menikmati acaranya, dan sampai jumpa di TPJ tahun depan. Yuk, yuk siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Berapa? Silakan dilaksanakan. Senyum. Saya maju di sini bukan karena apa, karena saya disuruh maju. Kenapa saya disuruh maju? Karena ternyata ada yang memasukkan nama saya ke dalam. Baik, nama saya Zatul Fikri Pratama. Saya Sino PT Pratama Konsultan Bahasa, atau lebih sering dikenal
translation transfer. Mungkin visinya adalah menjadikan HPI Kopda Jatim sebagai organisasi profesi yang profesional. Yang kedua, kompeten, berdaya saing tinggi, dan kekeluargaan. Saya menanamkan hal baru teman-teman, yaitu kekeluargaan. Saya rasa Mas Dewa harus dibuka lagi. Pak Indra, dengan segala kerendahan hati saya sampaikan, capek Pak seleksi lagi, tapi akan kita buka lagi. Barangkali benda sungai, ada orang-orang yang ya barangkali benda sungai kan sama ya. Barangkali ada yang setelah pidato saya hari ini ada yang oke Mas Dewa, saya mau melamar menjadi ketua HPI. Namun untuk menimbulkan harapan yang besar-besar ini biar tidak hala itu, saya bikin servis bahasa justru. Jadi pesan dari beliau, kalau mau rate-nya tidak dinego, Bapak agensi. Terima kasih Bapak, kenalkan diri. Halo, nama saya Uang. Saya itu sebenarnya nggak sekolah bahasa ya, saya sekolahnya komunikasi. Masalah paling nggak ngobrol lah, biar nggak sepi juga, nggak apa-apain. Tapi biasanya sekali dilarang banget juga. Yang penting datang ke eventnya, kita belajar apa, misalkan ke dokter ini gitu. Kenalan ya itu nilai plus aja. Kalau mau bilang gitu syukur, kalau enggak ya enggak juga nggak apa-apa. Namun waktu itu rupanya saya bekerja sama dengan Balai Bahasa. Akhirnya kita mau habis itu untuk proyek. Besti, pokoknya ini luar biasa sih jadi komplit, baik. Agensi ada, pekerja ada, akademisi ada. Banyak dosen di sini. Nah, kondisi boleh diperkenalkan. Nah, ini barangkali bisa. Ini tampil agak menarik. Mbak Puput, kita Jadi kita memakai nama besar HPI ya, yang sebesar dia memang bisa saat ini. Itu untuk menunjukkan bahwa kita ini kita legit, kita the right crowd, kita memang profesional. kalau beliau datang udah selesai permainan, ya kan? Mau bahasa Inggris selancar apa? Saya maunya Mas Josafat aja. Halo semua, saya Devi. Saya dari Bahasa, juga penerjemah. Saat ini saya sedang ada di acara Temu Penerjemah Jatim 2025. Senang banget ada acara tahunan ini karena dengan acara seperti ini kita bisa saling berjejaring, dan meskipun namanya Temu Penerjemah Jatim, tapi juga ada teman-teman dari provinsi lain juga. Jadi ya senanglah berkenalan dengan teman-teman yang lain, dan harapannya bisa kerja bareng juga. Asik. Halo, nama saya Regina, saya dari Malang. Ini ada acara Temu Penerjemah Jatim. Di sini para penerjemah, juru bahasa atau bekerja dunia bahasa saling bertemu, saling berinteraksi, saling bertukar pengalaman, dan ini adalah tempat yang baik untuk berjejaring. Terima kasih. Nama saya Amal, saya dari Surabaya. Hari ini ada acara Himpunan Penerjemah Indonesia. Kita kumpul-kumpul untuk Temu Penerjemah Jatim. Jadi yang ini tiap tahun seperti ini. Harapannya ya kita bisa berjejaring, bersosialisasi di sini. Itu aja. Halo semuanya, saya Francisca, interpreter dari Surabaya. Sekarang kita sedang ada di acara TPJ 2025. Nah, harapannya dengan ikut TPJ ini bisa berjejaring sama teman-teman penerjemah dan juga juru bahasa dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebenarnya ada juga dari yang luar-luar kota benar ya. Jadi bisa membangun jejaring, berkenalan, dan harapannya bisa membawa lebih banyak manfaat bagi kita dan kehidupan profesional kita. Padahal harus difotoin loh. Ini kok pinter banget bikin katana, menggambar katana ini. Siapa ini? Keluarga atau anaknya? Bukan? Oh bukan, ini anaknya Mbak Sinta. Oh, anaknya Mbak Sinta. Anaknya Mbak Sinta. Siapa ini?
Ya, terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya bukan bahasa lain, tapi saya bahasa medis. Ya, kebetulan saya kadang-kadang di kedokteran. Bahasa medis. Bahasa medis. Oh, khusus medis. Kita minum. Medis juga nih. Nah, bisa nyambung nanti medis ketemu medis. Mau hati ini. Dalam komedi butuh keset. Mohon maaf, teorinya gitu. Bisa ya? Selain bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, saya juga belajar bahasa Latin 4 tahun. Saya itu kan ya teman-teman. Oke, para penerjemah katanya. Penerjemah. Nah, tandai. Oke, penerjemah yang bisa dinego, tangan. Para juru bahasa. Oke, yang non bahasa Inggris. Karena kalau kayak bahasa Inggris banyak. Wait, ada Bapak, mohon maaf kita belum kenal sepertinya. Boleh kenalan Pak? Selamat siang semuanya, saya Yunus, dipanggil Yunus. Saya interpreter Mandarin untuk Bapak PD bisa Mandarin ya. Nama saya juga, saya Pusma dan juga bahasa Mandarin. Mandarin. Ya. Either sunatan atau kawin kedua ini. Tapi ini mengganggu, kita nggak kena. Saya bilang gini, honestly I need a community. Tiba-tiba bekerja, silakan kerja di orang layak. Kalau masih berhenti, yang minim jiwa biologis seperti diriku. Saya bukan komputer dan saya nggak bisa untuk mendirikan agensi kayak mas-mas ini. Nggak bisa, saya nggak mampu untuk Pikir organisasional. Saya nggak gitu langsung. Baiknya langsung. Nggak jadi uang elektronik karena manusianya juga bukan manusia. Langsung saya baca. Asli ya, batas pada. Hasilnya sangat lumayan gitu ya. Lalu dia bilang, kenapa kamu nggak gabung KPI? Kamu ngapain mendesak? Kamu punya semua soal. Waktu pertama kali saya ditawari untuk pemprov menerjemahkan umur dan itu waktu menggantikan Mbak Dinia. Dari pemprovnya itu minta keanggotaan organisasi dan KPI membantu. Jadi mereka itu approve karena itu juga Semacam balas budi gitu ya. Oke. Jadi ada teman-teman Pak. Mbak Amel dan Mbak Ica ini adalah dua orang yang sudah menyatakan diri. Mas Dewa, kalau Mas Dewa nanti turun dan ada kepemimpinan yang baru, kami siap menjadi pengurus. Konon katanya seperti itu, katanya. Makanya ini saya mau buktikan, benar nggak? Mbak Amel bersedia menjadi pengurus organisasi KPI untuk periode depan. Ada teknologi Mbak, namanya mikrofon bisa dipakai. Assalamualaikum. Terima kasih karena dari acara ini. Tapi yang terjadi pengurus itu kayaknya casual ya waktu itu kita ngomongnya ya. Meniru Mbak Ken, mas-mas. Ada label, ada mas-mas. Masing-masing maksudnya. Ada teman yang lebih keren banget. Oke, enggak, tapi saya ulang. Mbak Amel mau nggak jadi pengurus periode ke depan? Iya atau tidak? Insya Allah. Tidak Mau. ya. Oh, mau. Oke. Boleh tangan? Ini kalau kita taruh nanti ya, kalau ada beliau berdua itu saya yakin trafficnya HPI Komda Jatim itu kunjungan traffic internetnya pasti lebih besar dari Komda yang lain. Itu udah Yang pertama itu organisasi profesi, yang itu isinya homogen dan organisasi usaha di sini heterogen. Dan itu tujuan berbeda. Yang homogen, kalau di HPI gitu kan, jadi itu semuanya menurut saya sama. Ya kan, jadi kalau itu oleh Pak Jo, semuanya sambil, benar nggak?
Nah, jadi tujuan dari situ itu kita membangun jejaring orang yang bisa bantuin kita kerjaan. Satu. Kedua, kita membangun jaringan aset yang dimiliki. Jadi gue tuh nggak punya aset tuh pas bangun Kata Dunia. Aset gue tuh ya, misalnya gue kenal, aku pakai aset ya. Jadi gue kalau masuk organisasi mungkin punya aset yang otherwise gue harus modal. Satu, mungkin. Dan kalau kesannya gue punya kredensial. Kalau kesannya gue punya kredensial kalau jadi teman-teman itu pasti bilang lu kalau klien kan pasti bilang gue penerima jago, lu nggak mungkin percaya. Tapi kalau orang lain yang bilang atau pihak lain yang bilang di space organisasi, mereka akan percaya. Lalu gitu, gue nggak punya trik itu. Nah, heterogen, beda lagi teman-teman. Heterogen kalau dilema, belum tentu semua terambil. Nah itu kan gue ambil sipil. Akhirnya pengurus RT. Mungkin aktif di dalamnya. Selain KPI dan IKASA. Kalau aku banyak. Nah, oke. Ngapain coba? Oke, saya izinkan di situ teman-teman. Karena beliau mainnya sering sama ulama, jadi orang bawanya adem. Kayaknya kosakatanya itu surgawi. Bahasanya divine gitu ya. Jadi emang tidak langsung cuan. Beliau tidak menggunakan kata cuan, tapi berkembang. Nah, bisa nggak dibedakan perbedaan antara cuan dan berkembang itu? Ya, jadi kalau cuan dari KPI, cuan kan kita tahu ya, itu untungnya ada apa ya, marginnya lah. Kalau kan lebih kepada value kita sendiri, terus juga networkingnya, terus juga nama kita dikenal juga. Jadi ibaratnya gini loh, bayangin sih, saya ini pernah ya buat cerita dulu, saya pernah tiba-tiba ada WPA orang kayak saya, yang rumahnya dekat rumah saya, tetangga saya lah, berbeda RT gitu ya. Dia itu penerjemah gitu. Dan dia, saya nggak tahu sebenarnya kalau dari dia cerita itu pengalaman dia kayaknya lumayan besar gitu. Tapi saya nggak tahu dia siapa. Ternyata teman dekat, lumayan dekat. Dia sekarang kita tanya dia apa enggak. Jadi menurut saya bukan ya dia bisa membawa money all the time gitu kan. Terkadang Most of the time ya. It doesn't necessarily have to be the money, you know, right? Gitu. Habis ya saya merasa nggak dapat apa-apa Mas Dewa itu di HPI gitu kan. Saya merasa cuman apa ya bayar tapi tidak dapat apa-apa seperti itu. Dan hal-hal yang seperti ini sangat sering kita dengar di organisasi manapun ya, di organisasi manapun. Tapi benarkah begitu adanya? Untuk menjawab, saya rasa saya punya dua narasumber yang valid. Yang pertama sekarang bergabung Mas Dimas Rangga. Sawangan jas-jasan. Di TV. Yang kedua tentu saja Mas Sony Novian. Saya di tengah di sini ya, teman-teman. Hadiah pertama buat kuda apa? Oh, diputar lagi aja biar lucu. Oke. Berarti hadiahnya kurang uang. Kita kasih uang aja dulu. Uang apa buku? Uang lah ya. Oke. Yang langsung yang eksklusif aja kalau gitu. Teman-teman, nih hadiahnya ada uang elektronik. Isinya berapa? Angkat dulu. Ada uang elektronik dengan logo HPI. Mantap jiwa nih. Dan pertanyaannya saya Mas Danang sambungan audionya ya. Audio zoomnya masih kurang ya Mas Danang ya? Gak apa-apa. Tapi masih cukup untuk game-game. Oke. Kita mulai langsung aja ya dengan door prize yang pertama. Saya serahkan ke Legendarek door prize. Boleh foto-foto nggak ini? Beserta banyak sekali layanan bahasa dan juga kalau tidak salah sudah menjadi official partnernya sudah sangat terkenal, bahkan sampai ke benua tetangga juga sudah sangat terkenal Pak Dimas dan Pak Sony. Beliau ini jauh-jauh berorganisasi itu jadi beban atau jadi cuan? Harapannya selepas ini tangan kiri ya. Mbak Regina namanya siapa? Regina. Cuan seperti itu kan. Jadi pengurusnya yang kali ini cuma 5 orang atau 7 orang, tiba-tiba di kepengurusan yang ke depan HPI pengurusnya ada 50% dari anggotanya gitu. Bikinin aja partai-partainya, bikin aja divisinya ya. Divisi yang tidak ada kita ada-adain aja gitu ya. Divisi apa gitu kan. Tetapi intinya adalah bahwa organisasi selalu membutuhkan anggota yang
belum mendaftar, baru datang. Daftar boleh? Ya. Ah. Ya. Tunai atau transfer boleh? Tunai boleh. Ya.